Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk diskusi sistem informasi akuntansi kita melanjutkan ke retur penjualan ya. Jadi kalau pertemuan kemarin yang kita diskusikan itu terkait dengan alur terkait dengan penjualan kredit. Nah, dalam penjualan kredit itu tidak menutup kemungkinan ada barang yang dikirim oleh bagian pengiriman itu yang tidak sesuai dengan spesifikasinya, baik itu jumlahnya ya, atau spesifikasi yang diinginkan oleh si pelanggan, sehingga dilakukan adanya retur ya. Sudah? Oke. Bisa dicek terkait dengan materi yang berhubungan dengan sistem retur penjualan ya. Kita melanjutkan yang di situ. Transaksi retur penjualan itu terjadi jika perusahaan itu menerima pengembalian barang ya dari pelanggan. Kemudian barang tersebut harus diotorisasi oleh fungsi penjualan dan fungsi penerimaan. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah fungsi-fungsi yang terkait juga yang berhubungan dengan retur penjualan. Seperti halnya kemarin kalau terjadi penjualan secara kredit berarti ada beberapa fungsi yang terlibat ya, mulai dari fungsi penjualannya, penerimaan, gudang sampai di akuntansi. Nah, terkait dengan retur itu juga tidak jauh berbeda karena ketika barang yang dikembalikan ke perusahaan itu yang menerima terlebih dahulu adalah fungsi penerimaan dan itu juga harus diotorisasi oleh bagian atau fungsi penjualan ya, jadi barang yang diretur itu tidak harus serta-merta langsung diterima enggak, tetapi perlu dicek dulu kenapa barang tersebut diretur ya, tidak sesuai dengan pesanan atau ordernya atau seperti apa. Nah, ada beberapa fungsi di sini. Yang pertama adalah fungsi penjualan, berarti tugasnya adalah menerima mengenai pengembalian barang oleh pelanggan, ya, adanya retur tadi. Kemudian fungsi penjualan perlu melakukan otorisasi, ya, dengan membuat memo kredit yang dikirim ke bagian fungsi penerimaan. Di fungsi penerimaan nanti dia yang akan bertanggung jawab atas penerimaan barang berdasarkan otorisasi yang terdapat dalam memo kredit yang diterima dari fungsi penjualan. Kemudian berarti fungsi gudang itu yang akan menyimpan kembali barang yang diretur tadi atau yang diterima dari retur penjualan setelah barang diperiksa oleh fungsi penerimaan. Kemudian dicatat lagi di kartu gudang sehingga persediaan barang yang ada di gudang bertambah kembali karena adanya retur tadi. Dan fungsi akuntansi di sini juga perlu mencatat adanya jurnal untuk retur penjualan ya. Dengan adanya retur penjualan, kalau penjualannya dilakukan secara kredit, kalau terjadi retur berarti apa? Piutangnya bertambah atau berkurang? Berkurang ya, karena adanya retur tadi. Nah, dokumen yang digunakan itu adalah memo kredit sama laporan penerimaan barang. Sekarang kita cermati pertama dari prosedur untuk pembuatan memo kredit ya. Di situ ada beberapa bagian, mulai bagian order penjualan, bagian penerimaan barang, gudang, bagian piutang sampai terakhir bagian jurnal ya. Oke. Kita mulai dari yang pertama itu adalah prosedur untuk pembuatan memo kredit. Berdasarkan surat pemberitahuan retur penjualan dari debitur. Debitur ini berarti siapa? Debitur itu sama halnya dengan pelanggan tadi. Pelanggan. Fungsi ya kan dari pelanggan. Kalau di lembaga keuangan, debitur itu adalah kita yang meminjam
uang ke bank istilahnya kan begitu. Sehingga ketika dia melakukan penjualan secara kredit berarti kan yang punya utang itu adalah pelanggan. Nah, pelanggan itu disebut sebagai debitur kalau di sini. Atau sama aja, misalkan menerima pemberitahuan retur penjualan dari debitur atau dari pelanggan. Kemudian fungsi penjualan di sini tugasnya adalah membuat memo kredit, ya, di mana memo kredit ini dibuat rangkap 2, kemudian memberikan perintah kepada fungsi penerimaan untuk menerima barang dan fungsi pencatatan untuk mencatat pengurangan piutang debitur yang bersangkutan. Berarti kalau kita membuat sistem itu diawali dengan di bagian apa? Sistem ini dimulai pada bagian order penjualan. Ada bagian order penjualan, ada bagian gudang. Berarti diawali di bagian ini ya. Bagian order mulai. Kemudian di situ ada aktivitas atau apa di bagian order penjualan? Membuat memo kredit. Berarti di situ kalau aktivitas dilambangkan dengan apa? Sebelum membuat memo debit apa? Berdasarkan surat pemberitahuan retur dari debitur. Berarti apa? Menerima pemberitahuan dulu. Jadi dia membuat memo debit, memo kredit itu berdasarkan surat pemberitahuan. Berarti aktivitas pertama yang dilakukan adalah menerima pemberitahuan retur penjualan. Menerima setelah menerima surat pemberitahuan baru dia membuat memo kredit. Oke, silahkan digambar dulu, monggo. Kertas yang kemarin nggak dibawa toh? Kenapa? Ada temannya? Ya, berarti harus nulis di kertas ya. Yang penting nggak hilang. Ada di kos. Tulisannya kalau nggak kelihatan ditanyakan ya. Setelah mulai dia menerima pemberitahuan retur penjualan, setelah itu membuat memo kredit. Iya, sama aktivitas gambar trapesium balik.
Memo kredit tadi dibuat rangkap berapa? Rangkap 2 ya. Nanti kalau sudah dokumen tersebut dikirim ke bagian penerimaan. Kemudian ini diawali dengan angka 1. Monggo dicatat dulu. Ya, MK, memo kredit. Sudah selesai? Kalau sudah, dicermati prosedur selanjutnya. Nah, memo kredit tadi kan dibuat rangkap 2 ya. Kemudian memo kredit tersebut dikirim ke bagian fungsi penerimaan untuk menerima barang dan fungsi pencatatan untuk mencatat pengurangan piutang debitur yang bersangkutan. Nah, sehingga nanti 2 dokumen tersebut dikirim dulu ke bagian penerimaan barang. Selanjutnya kita lihat pada prosedur penerimaan barang. Di sini fungsi penerimaan menerima dan memeriksa barang dari debitur berdasarkan perintah dalam memo kredit yang diterima dari fungsi penjualan. Berarti di sini ada aktivitas, ya kan? Aktivitasnya apa? Menerima dan memeriksa barang. Berarti di sini diawali dengan dia menerima 2 dokumen dulu. Dokumennya adalah memo kredit nomor 1 dan 2. Setelah itu aktivitasnya adalah menerima dan memeriksa barang. Oke. Jadi bagian fungsi penerimaan di sini dia menerima 2 dokumen. Berdasarkan 2 dokumen tersebut, kemudian dia ngecek menerima dan memeriksa barang.
Setelah menerima barang setelah menerima dan memeriksa barang, berarti aktivitas selanjutnya apa di sini? Di bagian fungsi penerimaan barang. Jadi apa? Membuat laporan penerimaan barang. Nah, laporan penerimaan barang itu bisa disingkat LPB. Boleh, sehingga nanti di dokumennya itu istilahnya LPB, laporan penerimaan barang. LPB-nya dibuat rangkap 2, ya. Berarti di sini ada aktivitas yaitu membuat laporan penerimaan barang. Membuat LPB. Karena laporannya dibuat rangkap 2, kemudian sebelumnya ada dokumen terkait dengan memo kredit, sehingga jumlah dokumennya menjadi 4. Ya. Memo kredit rangkap 1, 2, LPB-nya itu juga rangkap 1, 2. Dokumennya jadi 4 ya, yang 2 memo kredit tadi, terus dibuat dokumen baru yaitu laporan penerimaan barang. Nah, laporan penerimaan barang ini itu akan mendampingi atau sebagai bahan tambahan atau lampiran untuk memo kredit. Ya, jadi nanti dari memo kreditnya 2 itu ditambah dengan 1 dokumen dari laporan penerimaan barang. Ya, bahwa barang tersebut sudah diterima oleh bagian penerimaan. Kemudian dikirim ke bagian gudang untuk dicatat, ya. Kemudian bersamaan dengan penyerahan barang dan fungsi akuntansi untuk mencatat pada kartu piutang berdasarkan laporan barang nomor 1 dan memo kredit nomor 2. Selanjutnya catatan tersebut akan dicatat dalam jurnal retur penjualan. Yang jelas ini dicatat dulu bahwa memo kredit 1, 2, LPB 1 dikirim ke bagian gudang, kemudian yang nomor 2 itu dikirim ke bagian piutang. Coba dicermati dulu. Kebalik ini. Penyerahan barang.
Sudah belum? Bagian gudang berarti dia menerima satu dokumen ya. Laporan penerimaan barang nomor 2. Kemudian di sini dicatat di dalam kartu gudang. Kalau kartu itu berarti istilahnya dengan gambar jajar genjang. Aktivitas di bagian kartu bagian gudang itu hanya menerima laporan penerimaan barang tadi beserta barang ya, karena kan di sini dia bersama dengan penyerahan barang, berarti barang yang sudah diterima plus bagian dokumennya tadi dicatat di dalam kartu gudang kemudian diarsipkan. Nah, berarti yang nomor 3 dia menerima 3 dokumen kan tadi. Jadi ketika dia menerima dokumen berapa, maka yang di bagian awalnya juga harus ditulis kembali. Oke. Karena retur tadi sudah diterima, berarti langkah selanjutnya adalah akibat adanya retur di bagian pencatatan piutang, berarti akan mencatat pengurangan piutang. Sehingga nanti akan dicatat di dalam kartu piutang atas nama debitur A misalkan.
memo kredit nanti itu digunakan sebagai dasar untuk menyusun atau mencatat di kartu piutang ya, karena di sini yang terlibat adalah di bagian piutang. Kalau dokumen itu di bagian gudang, berarti dokumen itu dicatat di kartu gudang. Karena di sini bagian piutang, berarti dokumen tersebut akan digunakan untuk dicatat di kartu piutang. Namun setelah dicatat di kartu piutang, dokumen ini akan diinformasikan ke pelanggan memo kredit tadi. Sehingga pelanggan juga akan mengakui berkurangnya piutang akibat adanya retur. Kemudian memo kredit nomor 1 dan 2, memo kredit nomor 2 sama laporan penerimaan barang nomor 1 itu akan dicatat pada bagian kartu persediaan. Akibat adanya retur, berarti kartu persediaan itu bertambah atau berkurang kalau ada retur? Bertambah, karena apa? Barangnya dikembalikan sehingga persediaannya bertambah. Ya. Nah, dua dokumen tersebut nanti di bagian kartu persediaan, karena akan menambah persediaan, perlu dicatat pada harga pokok penjualan. Berarti nanti di sini juga ada aktivitas, yaitu mengisi di kartu HPP. Nanti setelah diisi, baru dua dokumen tadi akan dicatat pada kartu persediaan. MK nomor 2 sama LPB nomor 1. Dicatat Nah, kalau sudah dicatat pada kartu persediaan, baru nanti bagian jurnal dari dua dokumen itu juga dicatat di bagian akuntansinya atau di bagian penjualannya. Bagian jurnal retur penjualan. Nanti berakhirnya di bagian jurnal, terjadinya pencatatan atau penjurnalan akibat adanya retur. Monggo sambil dicermati, jika ada yang masih bingung didiskusikan. Jadi kalau kita mau membuat sistem itu memang harus kita berimajinasi. Kalau ada retur berarti kira-kira alurnya seperti apa. Pelanggannya mengirimkan surat atau retur itu, surat pemberitahuan retur. Nah, yang menerima pertama adalah di bagian penjualan. Bagian penjualan akan menerima surat permintaan retur. Nanti kalau sudah diterima, baru dia akan membuat memo kredit, pemberitahuan. Nanti dikirim ke bagian
penerimaan. Bagian penerimaan ini yang tugasnya nanti ngecek barang. Benar enggak data informasi yang diretur sama barang yang dikirim. Kalau sudah bagian penerimaan berarti yang membuat laporan penerimaan barang. Nah, beberapa dokumen ada yang dikirim ke bagian piutang, ada juga yang dikirim ke bagian gudang. Kalau bagian gudang karena adanya retur otomatis kartu gudangnya dia juga bertambah. Ya, dikirim ke bagian piutang untuk menginformasikan bahwa adanya retur tadi, maka nilai piutangnya itu juga berkurang. Kemudian dicatat ke bagian persediaan. Akibat adanya retur berarti persediaannya bertambah. Sehingga itu perlu dicatat di HPP, kartu harga PP itu tadi. Terus dicatat di bagian kartu persediaan. Diakhiri di bagian jurnal, di mana di situ akan membuat jurnal retur penjualan. Jurnal retur penjualan itu jurnalnya kayak apa? Adanya retur itu berarti jurnal yang perlu dilakukan adalah persediaan pada piutang. Misalkan berarti persediaannya bertambah, piutangnya berkurang. Kalau diangen-angen kira-kira bisa ya jenengan membuat sistem seperti ini. Nggak, maksudnya kan dari kira-kira alurnya kalau ada retur seperti ini berarti nanti ada beberapa bagian yang terlibat itu ya seperti ini untuk sistem informasinya. Jadi ini memang di contoh kasus di sini bahwa perusahaan ini memang memiliki beberapa departemen ya. Beda lagi kalau memang perusahaannya itu pengelolaannya sederhana dalam artian hanya terdiri dari beberapa departemen, pemisahan fungsi atau bagiannya itu bisa dirangkap misalkan bagian administrasi dan umum. Berarti bagian administrasi dan umum itu mencakup ya pencatatan piutangnya, pencatatan persediaannya, dan bagian-bagian yang lain terutama bagian akuntansi itu dicatat jadi satu. Jadi tidak ada bagian-bagian yang panjang, nah itu bisa diperpendek sistemnya. Monggo dari gambar ini ada yang mau ditanyakan? Bagian apa yang mungkin dari belakang ada yang nggak kelihatan? Bagi yang sudah bisa mulai mencermati ke sistem akuntansi piutang ya. Karena penjualan secara kredit pasti timbul piutang.
Ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih bingung? Monggo, boleh. Sambil menunggu teman yang lain menyelesaikan sistemnya. Sudah pada absen belum? Yang belum, sambil menunggu teman yang lain, monggo bisa absen dulu. Nggih. Halo, Assalamualaikum. Pripun, Pak? Oh alah, sampun kok. Wong loro. Ya lek kayu ngarep omah ki wingi wis dile Mas Jarul. Apa iki ke wonge esuk aku arep buding aku ning kampus kok. Esuk ki kae ngresiki gedang-gedang apa wit gedang-gedang kae. Ayo ngresiki gedang kuwi. Ayo kadung iki mau kadung iso kabeh aku ngono. Soale wingi ngakon Mbah Darno iki dijak kethok pring. Terus Pak Gito tawa terus Pak Gito tawa-tawa sesuk enek gayan neh ora Mas ngono. Enek Mas, pokoke renio ngono. Pak Gito kan mambengi ya moro dadi pas buke ning nggon aku, sore Mbak Dian ya moro. Terus Pak Gito ya maksudnya njeluk weh dolan ngono. Dadi engko saloke kethok pring, saloke iku karo gedang. Resik sampe, Ikur karek sing jero omah iki mung karek sing bagian mamburi tok kae kan digarep dhewe iso. Ora gedhek, Pak. Lah kan kok lawang-lawange anu, apa? Isik-isik, Pak. Heeh. Iya, terangku kan calone kan lawang-lawang